Halo guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku bakalan ngelanjutin cerita yang udah aku upload kemarin. Dan penulisnya masih sama, Kak Beruang. Dan kita lanjut aja. Gudang bagian 3. Berjam-jam sudah aku habiskan waktu di kamar dengan telepon genggamku. Sungguh memang game online yang kumainkan ini dapat mengisi kekosongan waktu yang harus kulalui sendiri di kawasan gudang ini. Kulirik jam dinding, waktu menunjukkan pukul 23:45. Perutku berbunyi perlahan, lapar. Terbayang di benakku semangkuk mie instan dengan asap yang menggempul. Aku memang sudah makan malam tadi, namun memang aku mudah lapar. Dan kebetulan stok mie instan sudah nihil. Ku akhiri permainan dan mulai bersiap untuk pergi ke warung kopi terdekat. Awalnya aku berpikir untuk makan di warung Bu Engkar saja, tapi memang ada sesuatu yang spesial dan khas dengan mie instan yang disiapkan di warung kopi. Memang harus mengendarai sepeda motor. Sehubungan dengan lokasi gudang yang lumayan terpencil, hitung-hitung jalan-jalan, pikirku. Aku menyalakan rokok dan berjalan ke arah sepeda motor, kemudian ke gerbang. Semenjak beberapa kejadian aneh terjadi di sekitar gudang, aku tak pernah lupa untuk menyalakan rokok sebelum melangkahkan kaki keluar rumah. Biar ada temannya, aku berkata dalam hati. Setelah mengunci gerbang, aku mulai perjalananku ke warung kopi. Aku sudah tidak lagi mengenal konsep jarak sejak tinggal di sini. Yang jelas butuh waktu sekitar kurang lebih 15 menit dengan motor untuk mencapai tujuanku. Bagiku itu tidak terlalu jauh. Tetapi apabila aku bandingkan dengan kondisi lingkunganku di Jakarta, menghabiskan waktu 15 menit untuk ke warung kopi sangatlah luar biasa. Hahaha. Aku tersenyum kecil mengingatnya. Lampu penerangan jalan terbilang minim. Remang-remang, tapi tidak terlampau gelap. Sepeda motorku terus melaju dengan kecepatan sedang. Aku memang tidak suka jalan terlalu laju. Kemudian sampailah aku pada jalur yang membuatku merasa kurang nyaman. Jalanan kecil di tepi sungai. Jalanan ini tidak terlalu besar, namun tidak kecil juga. Terdapat trotoar sederhana di antara sungai dan jalan. Sungai itu terletak di kiri jalan, dan di sebelah kanan adalah sebuah rumah makan bergaya saung yang sudah tidak beroperasi lagi. Sumber cahaya dari lampu jalan tepat di depan pelantaran rumah makan itu bersinar sepi redup. Hal yang membuatku kurang nyaman melewati area itu bukanlah hal-hal aneh, melainkan karena memang hawanya sejuk, bahkan cenderung dingin. Motorku melaju stabil, dan kemudian aku melihat hal yang sungguh amat janggal. Di atas trotoar pinggir sungai, tepat di seberang rumah makan yang kusebutkan di atas tadi, aku melihat seorang wanita muda. Aku tidak bisa memperkirakan usianya, namun ia terlihat cukup muda. Wanita itu mengenakan pakaian tidur berwarna merah jambu pastel agak kumal. Cahaya motorku menerpa sosok wanita itu. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki warna kulit seputih wanita itu. Pucat, bukan coklat atau kuning terang. Putih seputih kapur. Kuperkirakan rambutnya sepanjang punggung. Kepalanya sedikit menunduk, tetapi aku masih bisa melihat garis lekuk mata, hidung, dan mulutnya. Namun kurang jelas. Hal yang membuat jantungku berpacu hampir 2 kali lipat adalah
Wanita itu terlihat seperti sedang bermain engklek, melompat-lompat pelan tanpa alas kaki di trotoar yang dingin dan gelap. Jam segini, ini tengah malam. Ia terlihat tidak mengacuhkan kehadiranku. Aku pun berusaha semampuku untuk melakukan hal yang sama. Motorku tetap melaju ke arah warung kopi, dan akhirnya sampailah aku di sana. Apakah itu semua hanya sekedar halusinasi? Kurasa tidak mungkin. Hingga hari ini aku masih memiliki ingatan visual detail mengenai sosok wanita yang bermain engklek di pinggir sungai itu. Aku rasa tak akan bisa kulupakan. Aku mulai goyah. Rasa takut dan ngeri mulai memenuhi perutku. Aku tidak berani untuk pulang sendiri ke arah gudang. Meskipun harus menunggu kurang lebih setengah jam, akhirnya aku pulang secara konvoi bersama rombongan pekerja pabrik sekitar warung kopi yang lembut dan memang harus melewati jalur yang sama denganku. Perasaan ini sedikit lega. Suasana yang agak ramai meredakan rasa mual dan cemasku. Sesampainya di depan pabrik, aku turun dari motor, membuka gembok gerbang, dan membuka sedikit pintu untuk akses masuk motor. Sedemikian rupa agar anjing-anjing tidak berlarian keluar pagar. Setelah motorku masuk, aku turun kembali untuk menutup gerbang. Kemudian seekor anjing gudang berwarna putih coklat, poli, yang mengintip ke celah pintu gerbang melolong-lolong seperti yang pernah aku deskripsikan di bagian sebelumnya. Lolongannya berbeda. Guk, jeda, guk, au. Poli melolong ke arah pohon asam yang besar yang berdiri kokoh tepat di samping gerbang. Ada apa sih, Poli? Aku gusar. Aku menoleh ke arah pohon asam itu. Di bawah pohon berdiri sesosok wanita yang sedang berdiri menyamping menghadap ke arah jalan. Wah, merinding. Ia mengenakan pakaian putih panjang hingga menutupi kakinya. Kepalanya menunduk, rambutnya sungguh acak-acakan terlihat besar, menutupi seluruh wajahnya. Kurasa. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena posisi berdiri makhluk itu, tangannya panjang, amat panjang, hingga melewati lututnya, hampir menyentuh tanah. Astagfirullah, seruku tertahan. Segera kurapatkan gerbang, setengah gemetar, kupasang gembok, dan aku berjalan tergesa-gesa kembali ke dalam rumah. Kubaringkan diri di alas tidur dan kupejamkan mata. Merapat ke tembok, berharap amannya tidur segera menjemputku. 2 kali malam ini batinku. Kisah yang akan datang selanjutnya akan jadi kisah paling ngeri menurut si penulis. Aku juga dengarnya ngeri banget. Kalau menurut aku yang ini juga ngeri sih. Gak kebayang tengah malam lihat cewek main angklek sendirian di pinggir jalan sepi kayak gitu. Sekian untuk cerita yang bagian 3-nya. Besok aku bakalan upload cerita bagian 4-nya. Tunggu ya. Thank you.